di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh sama-sama katakan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Katakan. Tak gentar ku hadapi
setiap kita. Benteng itu adalah tempat yang sangat kuat. Kalau di Israel itu sangat tebal, orang akan datang berlindung ke sana. Dan Tuhan janji melewati badai, melewati kesulitan. Bahkan kadang di antara kita ada hal yang telah terjadi yang kita tidak bisa tarik ulang. Setiap kesulitan, kesukaran, apapun itu. Tapi siapa yang menopang kita? Tangan siapa yang memegang hidup kita? Itu akan menjadi kekuatan kita. Dia bisa buat membalikan keadaan. Hari ini kita ada di lembah yang dalam, kita tidak tahu esok dan waktu yang ke depan. Dia angkat kita, dia bawa kita ke padang yang hijau. Karena hidup kita ini di tangan dia. Perlindungan yang tidak pernah mengecewakan kita. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yes, dia Tuhan yang sangat luar biasa. Lagu ini saya tulis hampir 7 tahun lalu ya, 6 lebih kalau nggak salah. Dan kemudian kemarin baru direkam lagi dan dibuatkan klip. Dan saya percaya ini curahan hati. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kadang ada hal yang terjadi yang kita nggak bisa ubah. Betul nggak? Saya ketemu dengan banyak teman, mereka fight untuk banyak hal. Padahal mereka juga cinta Tuhan. Dan kita tidak bisa mengubah kadang. Tapi tangan Tuhan bisa menopang kita. Dan kita bisa melihat hal yang dia bisa buat. Mujizat, pertolongan, membuka jalan. Setuju? Boleh katakan amin. Saya percaya hari ini ada banyak hal yang kita terus berjalan dan melihat Tuhan sedang bekerja. Boleh katakan bersama dengan saya, Tuhan sedang bekerja. Boleh katakan, lihat kiri kanan, katakan Yesus masih bekerja. Dia sedang bekerja. Boleh katakan buat Anda, buat kamu. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik dari bangsa Indonesia. Kami percaya, kami punya Bapa yang terbaik. Segalanya hanya tak pernah berakhir. Kasih dan setia-Mu, Abba Father, daily love. We love You, we worship You. Kami tahu Engkau yang sangat baik, kasih-Mu tak pernah habis. Selamanya kami angkat hati, angkat suara, angkat pujian bagi Allah. Amin. Mata kami selalu terarah kepada-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami, karena kami tahu hidup kami tentang nanti yang di sana. Sebab up there, Lord. Sebab itu terima kasih, Kau selalu menjaga kami. Thank You Father. Thank You Jesus. Tidak ada yang seperti Engkau. Thank You Father. Bapak Ibu, tapi kebaktian berikut ini saya akan bagikan bagaimana hidup yang dipersiapkan bagi Tuhan. Saudara, kita tahu ada satu firman Tuhan yang mengisahkan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 10 gadis ini sama, mereka menantikan mempelai. Diumpamakan ketika 5 orang ini, yang satu dia punya pelita dan dia punya minyak. Yang satu, 5 orang grup lagi ini, dia punya pelita tapi dia tidak punya cadangan. Alkitab mencatat ketika akhirnya mereka tertidur, mereka bangun kembali dan dicatat dengan jelas, tiba-tiba ada suara mempelai itu datang, song-song, siap-siap. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, mereka bangun kaget. Dan apa yang dilakukan? Mereka membereskan pelitanya. Saudara, dikatakan dalam Matius 25, di situ dikatakan bahwa mereka kemudian
pada ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun, jadi 10 gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudara, yang pertama ketika mereka sedang menanti, mereka tertidur. Kadang kita sudah mengikut Tuhan, sometimes kita ada dalam kelelahan. Kok nggak datang-datang? Kok Tuhan janjinya nggak digenapi? Saudara, kadang-kadang kita bisa menjadi tertidur secara rohani tanpa kita sadari, saudara. Tapi kemudian apa yang paling penting dalam kisah ini? Ketika mereka terbangun, mereka membereskan pelitanya. Saudara, mereka tidak membereskan pelita temannya, mereka membereskan pelita masing-masing. Saudara, jadi bagaimana kita mempersiapkan hidup kita? Tanggung jawab kita secara pribadi yaitu hidup kita. Setuju? Boleh katakan amin. Tidak ada orang yang dapat membawa Anda dan saya mendekat kepada Tuhan sampai kita mengambil keputusan itu. Tidak ada orang yang dapat membawa kita sampai kita sungguh-sungguh ingin mencintai Tuhan, sampai kita memutuskan. Orang yang melayani juga ada kadang datang capeknya, lelahnya. Saudara melakukan kegiatan yang berulang-ulang setahun 2 tahun, mungkin excited, bertahun-tahun, puluhan tahun. Kadang-kadang kita bisa ada di momen rasanya kok kayaknya capek ya, saudara. Tapi apa firman Tuhan katakan? Tidak ada orang yang dapat menolong kita. Kita harus membereskan pelita kita. Saudara, Alkitab mencatat bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi rohani kita ini tanggung jawab kita. Karena menjadi terang dari Tuhan yang dapat menyelidiki seluruhnya. Ketika rohani kita menyala, menjadi pelita dan Tuhan lihat, dibilang dia bisa menyelidiki semuanya. Sebab itu ada orang yang ketika dia on fire, pelitanya menyala. Saudara, Anda melihat banyak pertolongan Tuhan, melihat banyak, saudara, dan kau mendapatkan kekuatan selalu, saudara, karena kita sedang mempersiapkan, membereskan tanggung jawab kita. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Allah tentang berdoa, tentang melayani, tentang datang kepada Yesus, saudara, hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayan Tuhan, mereka tidak ada keuntungan apapun ketika kita datang kepada Tuhan semangat. Yang untung itu kita, saudara. Setuju? Boleh katakan amin. Mereka hanya turut bersuka cita melihat ada orang-orang yang mendekat kepada Tuhan lewat buah pelayanan. Tapi mereka tidak bisa mendikte, memaksa Anda dan saya untuk stick, untuk melekat, untuk mendekat kepada Tuhan. Harus keputusan pribadi kita dan tidak ada, saya titip ya, itu nggak apa-apa orang titip doa supaya saya lebih kuat. Tapi sampai kita memutuskan, itu yang akan membuat Anda melihat pelita Anda menyala. Anda melihat ada kekuatan yang luar biasa, saudara, karena kita yang memutuskan. Pemberesan hati, tujuan adalah tanggung jawab kita. Kadang bahkan kita tidak peduli dengan, jangan pernah mengurus pelita orang, saudara. Kita perlu mendoakan, tapi sudah saatnya lihat kepada pribadi kita, saudara. Karena saya percaya kita sendiri pasti tahu. Sebagai contohnya, kalau kita dalam keadaan yang lemah, saya percaya kita pasti tahu kok. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang ngerasa, saya kok nggak seperti dulu ya melayani Tuhan, saya kok nggak seperti dulu ya ibadah, iya kan? Saudara, kita pasti tahu kok. Saya ingat di awal-awal saya melayani, saya tidak berhenti berlutut di hadapan Tuhan, bisa berjam-jam. Waktu berjalan, ada kesibukan, saya masih berlutut. Tapi kadang bisa kurang yang seperti dahulu, kerinduan ataupun hati yang seperti awal-awal, saudara. Ketika kita sudah berjalan, saya bisa lihat, oh iya,
kayaknya saya harus seperti dulu lagi. Saya putuskan ketika melayani, iya kan? Oh, ini pelayanan yang besar, ini pelayanan yang kecil. Aduh, gak ada yang lihat atau apapun. Kita yang putuskan dulu, kita mau pelayanan kemana aja sih, saudara. Udah semangatnya luar biasa. Saya evaluasi lagi, oh ya, tidak boleh. Saya harus melayani seperti ketika saya melayani di depan banyak orang. Saya putuskan, saudara, sekecil apapun melayani, tidak ada orang lihat, saya harus melayani seperti saya sedang melakukan kepada raja saya, kepada Tuhan saya. Karena orang tidak lihat, tapi surga mencatat. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, sekecil apapun yang kita buat, itu yang selalu saya ingat, saudara. Sekecil apapun, small things in your hand, yang kecil yang kau buat, Tuhan Maha melihat. Sebab itu yang membakar semangat saya. Bapak Ibu tidak tahu pelayanan seperti ini, outbox ministry. Saudara, ada orang yang mendengar lewat online, tayangan orang di Jamah, orang di Lawan, saudara. Karena mungkin Bapak Ibu nggak tahu, tapi saudara baik kasih, ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang dijamah hatinya. Saudara bayangkan, hanya lewat sesuatu yang kita lakukan. Sebab itu yang selalu membakar semangat saya sampai hari ini. Tuhan, saya masih bisa melayani Engkau. Luar biasa Tuhan. Saya bisa diberi kesempatan. Belum tentu 5 tahun depan saya masih boleh melayani seperti ini. Musim kadang selalu berganti. Setuju? Boleh katakan amin. Tapi cinta Tuhan tetap selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang membuat saya bersemangat, saudara. Dari COVID, sebelum COVID, saya selalu ingat, Tuhan selalu ingatkan, banyak kita bereskan hidup kita. Sehingga ketika after COVID saya lihat Tuhan begitu luar biasa. Bukan soal berkatnya, bukan soal Tuhan buat mujizat, enggak. Tapi saya melihat bahwa ada banyak hal yang saya berubah dan yang saya putuskan. Jadi kadang Tuhan tidak kemudian tiba-tiba menjamah kita dan kita berubah. Tapi saya lihat ada hal yang saya, aduh Tuhan, terima kasih saya berjuang untuk ini dan saya diubahkan. Dan itu merupakan Tuhan, terima kasih. 2 tahun yang lalu saya nggak seperti ini. Saudara, pemberesan hidup, pemberesan hati, pemberesan pikiran, itu tanggung jawab kita. Setuju? Boleh katakan amin. Kalau kita dari kemarin terus seperti ini ya, pikiran negatif, sampah terus, saudara, dan kemudian tidak ada perubahan, mari putuskan bersama-sama. Kita mau berubah, kita mau bereskan hati kita mau konsentrasi. Hidup kita ini tanggung jawab kita. Setuju? Boleh katakan amin. Kesibukan Bapak Ibu teman-teman yang luar biasa, kemudian saudara buat waktu untuk Tuhan, itu luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Oh, sangat luar biasa. Saudara, kalau ketemu dengan teman yang kemudian dia tidak mengharapkan Anda datang, tapi saudara kemudian datang, saudara loncat nggak? Saudara, ini Tuhan. Saudara, itu yang saya selalu ingat. Aduh, biar udah capek, biar udah lelah, biar udah badai. Saudara nggak pernah tahu saya, teman saya, Anda tidak pernah tahu badai-badai yang besar. Bukan kecil, saudara. Teman-teman saya ngalamin badai yang besar banget, saudara. Tapi yang selalu saya bilang, maju. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Setuju? Boleh katakan amin. Maju, sambil kita membereskan hati hidup kita, maju, ikut Tuhan. Dan firman Allah berkata, ketika mempelai datang, saudara, orang yang hanya punya pelita saja tidak cukup. Dan kita tidak bisa pinjam punya orang. Dikatakan bahwa ketika sangkakala berbunyi, Anda dan saya akan berdiri di hadapan tahta, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sebab itu konsentrasi saya sebelum COVID bertahun-tahun sampai hari ini, saya selalu berdoa, Tuhan, keluarga. Karena saya boleh kenal Tuhan, tapi keluarga saya, kalau mereka hanya menjadi Kristen karena tahu, oh melayani, oh anak-anak tahu, oh papa mamanya melayani, akan sangat berbeda ketika mereka memperbaiki hati mereka, membereskan pelita mereka, dan mereka tahu bahwa tanggung jawab hidup mereka yaitu ketika mereka kenal Tuhan, mereka mempersiapkan hati mereka untuk menanti juga Sang Raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kawin, ada domba dan tidak ada orang yang bisa menolong
lagi saya bilang, Tuhan, kalau saya melayani sampai hari ini, membawa banyak orang kepada Tuhan, keluarga saya Tuhan, doa saya, bahkan saya percaya bahwa seperti janji Tuhan, Kisah para Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya, sisi keluarganya akan selamatkan. Doa saya tidak concern yang lain. Tuhan kok memberkati, memelihara setiap hari. Tuhan pelihara kita. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan kadang untuk meminimalkan beban-beban, mungkin untuk tips, saudara hidup dari satu hari ke sehari saja udah cukup, saudara. Karena firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup sehari. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga kita ketakutan, kekhawatiran itu akan lebih rendah, saudara. Karena kita hidup aja udah bisa makan, udah bersyukur. Saya selalu pokoknya membayangkan ketika dalam kesulitan, saya lihat teman-teman saya di daerah, saya lihat orang-orang yang melayani di tempat-tempat yang kecil. 2 minggu lalu saya melayani di satu gereja di Jakarta. Maaf saudara, toiletnya itu sangat luar biasa menyedihkan dan membuat saya terharu. Mereka loncat-loncat tetap menyembah Tuhan. Sangat sederhana, saudara. Di situ saya bilang, Tuhan, kadang kita kurang bersyukur ya, tanpa kita sadari, saudara. Saya masuk, pendetanya dan jemaatnya, pemimpinnya ketika minta didoakan, mereka berlutut, saudara, dan semangatnya luar biasa. Itu membakar saya. Saya bilang, Tuhan, kadang kita kurang bersyukur. Saya lebih semangat lagi bereskan hati. Jangan coba membereskan pelita orang lain, saudara. Bereskan pribadi kita, akan menjadi urusan kita. Kemudian apa yang terjadi? Mereka minta minyak, nggak dikasih, karena dia katakan tidak akan cukup. Minyak itu berbicara apa, saudara? Minyak itu pada zaman dulu ketika pelita itu nyala, ada bahan bakar minyak. Dan pada zaman dulu kalau minyak itu hanya untuk minyak-minyak dikit, minyak zaitun, ya itu cuma biasa ditumbuk-tumbuk. Tapi kalau sudah dalam volume, jumlah yang besar, itu digiling, itu dihancurkan. Itu mau proses yang besar, penghancuran, baru kemudian minyak itu keluar. Dan minyak ini yang membuat pelita ini menyala. Dan salah satu arti dari brokenness, kehancuran, itu akan mengeluarkan minyak itu sendiri. Sebab itu selama kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, jangan takut ketika ada kesulitan. Itu membuat minyak persiapan kita ada. Suci boleh katakan amin. Boleh katakan saya tidak takut. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Penderitaan, proses, kesulitan, apapun itu tidak akan membuat engkau tidak memiliki minyak. Justru minyak itu yang membuat ada persediaan, saudara. Saya selalu ingat ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan, ketika ada jalan tertutup, tempat-tempat terendah kita, itu adalah nubuat datangnya kemuliaan Allah, datangnya sesuatu rancangan Allah yang besar. Itu saya taruh dalam hati, sehingga ketika kesulitan datang, ketika hal-hal yang di luar ekspektasi semua terjadi dan saya tidak bisa mengubahnya, saya memandang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah keliru, Engkau tidak pernah salah merancang. Semua seizin Tuhan. Kalau Engkau izinkan, di sana ada minyak yang akan dipersiapkan, di sana ada hati saya yang dibereskan, di sana ada hal yang saya bisa membuat saya punya persediaan minyak. Proses itu akan membawa Anda sampai ke pintu gerbang ketika rajanya membuka pintu dan dia katakan, masuklah engkau. Saudara, tidak ada orang yang masuk di sana, gadis-gadis yang tidak punya persediaan minyak. Suci boleh katakan amin. We have to love the process, karena itu mengubahkan, itu menjamah kita, itu membuat kita memiliki kesempatan sampai di pintu gerbang. Saudara, apa kemudian yang terjadi? Yang tidak punya minyak tidak bisa masuk. Minyak pada zaman dulu juga berbicara soal urapan Allah. Ketika ada seseorang raja diangkat, minyak pada zaman dulu juga diartikan ketika urapan itu. Jadi ada minyak yang ditaruh di telinga dari domba-domba, supaya tidak ada binatang-binatang yang masuk dan kemudian membunuh domba lewat telinga. Sebab itu ditaruh minyak, lambang urapan, dan kemudian dipakai dengan kata-kata anointing. Saudara, jadi ketika kita ada persediaan minyak, saudara, itu membuat kita bisa mendengar suara Tuhan, bisa mendengar tuntunannya. Setuju boleh katakan amin.
itu yang akan membawa kita tahu Tuhan sedang buat ini. Sabar, tetap berjalan. Oh, itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita dalam keadaan oke, semuanya mudah. Saya melihat Tuhan mengizinkan banyak hal yang sulit. Kayaknya beberapa bulan lalu saya di mobil bersama suami, sampai nangisnya udah. Secara kadang kan iblis bisa, tuh kan kamu sudah melayani Tuhan, toh tetap badainya besar-besar. Saya ingat ayat ini, minyak saya sedang mengalir. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu lebih berharga dari berkat dari yang lain yang Tuhan bisa kasih. Setuju, boleh katakan amin. Di situ saya bisa mendengarkan suara Tuhan, karena ada minyak yang ditaruh sehingga telinga kita ditutup untuk iblis berusaha untuk mematikan rohani kita. Kita mulai terbuka. Dan ketika minyak itu ada, itu lambang Tuhan mengangkat raja. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya tangan Tuhan mengangkat saudara. Anak saya satu ada di Amerika, dan dia banyak sekali mengalami proses. Maunya kita kan, kalau orang tua, aduh pengen anaknya jangan terlalu banyak diuji, tapi Tuhan lain. Saya lihat ketika dia diproses selalu ada hal yang luar biasa. Sehingga kesaksian dia diberi kesempatan dengan suatu anugerah yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan kuliahnya cum laude, summa cum laude, saudara. Diberi kesempatan, kemarin dia menulis juga dengan Hosanna Integrity, dia tulis lagu, diberi percayakan, tapi prosesnya banyak. Dia sering, "Ma, gak kuat, Ma, I have to go home." Saya bilang, kalau Tuhan kehendaki kamu pulang, tapi kalau Tuhan mau kamu di sana, diizinkan proses, maju. Dia diizinkan lagi proses, nggak berhenti. Sekarang nangis 1 jam. Saya bilang terus setia, saudara. Diberi kesempatan visa kerja, dan dikasih kesempatan kemarin dia melayani bersama Maverick, dan kemarin ini sedang bikin proyek yang cukup besar untuk recording, saudara. Tapi prosesnya banyak. Saya ingat 3 hari lalu dia nangis 1 jam lebih, saudara. Saya bilang, "Mama gak bisa tolong, tapi satu yang kamu harus tahu, Bapak itu hebat. Mama papa doa di sini puasa, tapi jangan pernah takut. Tuhan itu gak kelihatan. Percaya mujizat bisa terjadi. Ma, I don't know, Ma. Aku gak tahu bisa gak." Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Besoknya dia telepon, "Ma, Tuhan kasih mujizat." Nangis kita di Jakarta. Bisa dalam sekejap Tuhan buka jalan. Saya bilang, "Kamu lihat Yesus." Oh, dia gak kelihatan. Gak kelihatan. Orang menyakiti Anda, orang buat hal yang buruk kepada saudara, Anda berlutut melepaskan berkat. Bagian Tuhan kita tidak pernah tahu kapan. Kadang dia tidak buat memburukan, oh kemudian kecelakaan, enggak. Ada saatnya dia angkat saudara. Ada saatnya dia katakan, "Pialaku melimpah di hadapan lawanku." Tuhan tahu kapan mengangkat saudara. Ketika engkau melewati musim-musim, minyakmu sedang dikeluarkan supaya ada persediaan nanti. Dan itu lebih dahsyat dari mujizat, dari berkat yang kita terima. Karena minyak itu berbicara brokenness, proses yang membuat kita punya persiapan. Kita bukan hanya punya pelita yang menyala, kita bukan hanya tahu kita bersinar, tapi karakter kita diubahkan lewat minyak yang mengalir saat dihancurkan. Suci, boleh katakan amin, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Semoga kita hari ini mulai bersyukur. Kalau diuji, kalau dihancurkan, saya punya persediaan minyak. Dan kita mencatat ketika mereka masuk, yang 5 disiapkan masuk makan bersama perjamuan anak domba. Dan yang 5 tidak bisa karena waktu selesai. Mereka tidak membereskan hati, pelita mereka tidak punya cukup minyak. Hari ini apakah Anda dan saya siap bukan hanya menjadi Kristen yang tahu tentang Yesus, yang pernah dengar tentang Yesus, tapi
menyelamatkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, ku percaya masih ada mujizat. Sama-sama katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan Tuhan saja katakan, ku percaya ada mujizat, ku percaya tangan-Mu janji-Mu Yesus Kau Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami percaya. Buka hati kami Tuhan, supaya kami tahu ternyata kami bukan hanya harus punya pelita, kami harus punya persediaan minyak. Buat kami di bawah untuk memiliki persekutuan bersama Roh Kudus every day. Berapa di antara Bapak Ibu teman-teman yang mau mengambil keputusan bersama dengan saya? Keputusan untuk mendekat, keputusan untuk hidup kita perjuangkan bagi Yesus. Itu keputusan pribadi, membereskan hati. Orang boleh melukai Anda, orang boleh merendahkan Anda, tapi nilai Bapak Ibu Saudara di mata Tuhan tetap hebat. Jika Dia menilai Anda, Dia yang bisa angkat tinggi, Dia yang bisa buat mujizat bahkan ketika tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Ketika engkau mempersiapkan hati, mempersiapkan minyak, engkau tidak akan pernah kekurangan minyak sampai waktu kita bertemu muka dengan muka sama Yesus. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mau berkata, saya mau ada persediaan minyak? Boleh angkat tangan saudara, dari depan sampai belakang.